Pernah nggak sih Anda mau mengkritik sebuah ide tapi takutnya malah dianggap nyerang orangnya? Atau mungkin sebaliknya, Anda yang dikritik, kok rasanya personal banget? Oke, kita semua pernah di posisi itu. Hari ini kita bakal kupas tuntas seni menyampaikan pemikiran kritis yang beretika. Sebuah skill yang, jujur aja, penting banget di zaman sekarang. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Ya kan? Mau itu pas rapat di kantor, diskusi di kelas, atau bahkan debat santai sama teman-teman. Gimana caranya kita bisa tetap tajam menganalisis, tapi nggak bikin sakit hati atau ngerusak hubungan? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Dan disinilah seringnya terjadi salah kaprah. Dengar kata kritis, yang kebayang tuh langsung orang yang nyinyir, sinis, pokoknya selalu siap sedia nyari kesalahan orang lain. Padahal esensi dari berpikir kritis itu jauh lebih dalam dan jauh lebih membangun dari itu loh. Oke, kalau gitu ayo kita definisikan ulang. Berpikir kritis itu bukan soal nyari-nyari kesalahan, tapi soal mencari kebenaran dengan cara yang terstruktur. Ini tuh sebuah proses, bukan sekedar sikap nyebelin. Coba deh perhatiin dua kata kunci di sini. Aktif dan sistematis. Aktif itu artinya kita nggak cuma nerima informasi mentah-mentah. Kita bertanya, kita gali, kita analisis. Dan sistematis artinya ada langkah-langkahnya, nggak asal ngomong atau bereaksi aja. Tujuannya jelas buat ngebentuk sebuah keyakinan yang kuat yang dasarnya pemahaman mendalam. Definisi yang ini nambahin satu lapisan lagi yang penting banget. Berpikir kritis itu ternyata bukan cuma buat ngevaluasi ide orang lain, tapi juga, dan ini yang paling krusial, buat ngevaluasi keyakinan dan pendapat kita sendiri. Ini kayak kita ngaca secara intelektual. Pendapat gue ini bener nggak ya dasarnya? Keyakinan gue udah pas belum ya? Gitu. Kutipan dari Robert Ennis ini, wah, ngerangkum semuanya dengan pas banget. Berpikir kritis itu harus reasonable alias masuk akal dan reflektif alias direnungkan baik-baik. Jadi ini bukan sekedar adu bacot ya, tapi sebuah proses perenungan yang tujuannya buat ngambil keputusan yang lebih baik. Entah itu soal apa yang harus kita percaya atau apa yang harus kita lakukan. Dan yang menarik, ide untuk berpikir secara mendalam dan reflektif ini tuh bukan konsep baru loh. Ternyata dia punya akar yang kuat di berbagai tradisi, termasuk dalam tradisi Islam. Yuk kita lihat gimana ini bisa memperkaya pemahaman kita. Konsep tafakur ini adalah jantungnya pemikiran reflektif dalam Islam. Ini bukan sekedar melamun ya, tapi sebuah kontemplasi yang aktif dan mendalam terhadap alam semesta, terhadap fenomena di sekitar kita. Buat apa? Buat memahami makna yang lebih besar di baliknya. Jadi, ini proses intelektual sekaligus spiritual. Ayat ini tuh jelas banget ngajak kita buat mengamati, menganalisis, dan merenung. Coba perhatikan frasa bagi orang yang berakal. Ini tuh kayak panggilan langsung buat kita. Pakai akalmu. Ini undangan buat kita untuk jadi seorang pemikir, untuk berpikir kritis terhadap tanda-tanda kebesaran Tuhan yang ada di sekitar kita. Dan kalau kita butuh contoh nyata, kisah Nabi Ibrahim dalam pencarian Tuhannya itu, wah itu kayak masterclass berpikir kritis. Beliau nggak langsung nerima keyakinan yang ada di sekitarnya. Beliau mengamati bintang, bulan, terus matahari. Beliau bikin hipotesis, terus diuji berdasarkan pengamatan. Sesuatu yang bisa tenggelam nggak mungkin Tuhan. Dan terus mencari sampai akhirnya sampai pada kesimpulan yang paling logis. Proses inilah esensi dari berpikir kritis. Oke, jadi sekarang kita udah ngerti apa itu berpikir kritis. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara nyampeinnya? Nah, disinilah etika berperan. Soalnya argumen paling logis dan paling cerdas sekalipun bisa jadi sia-sia kalau cara nyampeinnya salah. Coba kita lihat perbandingan ini. Jelas banget bedanya. Pemikir kritis yang membangun fokusnya itu ke data dan logika. Tujuannya nyari solusi. Dan pikirannya terbuka sama ide-ide baru. Sebaliknya, sikap yang menghakimi dan merusak itu fokusnya ke emosi dan hal-hal pribadi. Tujuannya cuma mau nunjukin kesalahan dan biasanya tertutup sama pandangan lain. Jadi pertanyaannya sekarang, pendekatan Anda itu membangun atau malah merusak? Jadi, ini dia intinya. Berpikir kritis dan etika itu kayak dua sisi dari satu koin yang sama. Nggak bisa dipisahin. Pemikiran kritis ngasih kita substansi argumennya, sementara etika ngasih kita cara menyampaikannya. Kita butuh dua-duanya. Argumen yang tajam tanpa etika, ia jadinya kayak pisau yang bisa melukai. Sebaliknya, etika tanpa pemikiran kritis, ia cuma basa-basi tanpa isi. Oke, sekarang kita ke bagian praktisnya. Ada 4 pilar etika yang bisa kita pegang. 1. Sampaikan dengan santun. Pilih kata-kata yang enak didengar. 2. Ini fundamental banget ya.
Serang idenya, bukan orangnya. 3, usahakan tetap jernih dan objektif. Jangan kebawa emosi. Dan 4, ini mungkin yang paling susah. Sisihkan ego dan prasangka kita, supaya kita bisa ngasih penilaian yang adil atau fair. Jadi, apa aja nih rangkumannya? Pertama, berpikir kritis itu proses rasional buat ngambil keputusan. Kedua, konsep ini tuh universal, bahkan punya akar kuat di tradisi Islam lewat tafakur. Ketiga, dan ini yang paling penting, etika itu kuncinya supaya kritik kita bisa membangun bukan malah menghancurkan. Caranya, fokus ke argumen, sampaikan dengan santun, dan kelola emosi. Simpel kan? Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan, ini buat kita renungkan sama-sama. Setiap kali kita mau ngasih kritik atau analisis, coba deh kita berhenti sejenak dan tanya ke diri sendiri. Niat saya ini buat ngebangun pemahaman bersama, atau cuma buat nunjukin kalau saya yang paling benar? Jawabannya ada di tangan kita, dan itu akan menentukan segalanya.